Ini ayam potong yang sudah kita bumbuin kemarin. Ini bumbunya terdapat bawang putih, merica bubuk, ketumbar, garam, dan juga micin. Terus kita biarkan di dalam kulkas atau lemari es sehari biar bumbunya meresap. Kita tinggal lanjutkan proses berikutnya untuk penepungan. Untuk tepungnya sendiri kita kasih tepung terigu 60% dan dicampur dengan tepung beras 40%. Tujuannya agar crispy-nya bisa tahan lama. Tujuan dari tepung beras itu agar crispy-nya bisa tahan lama dan tidak bantat. Lalu kita tambahkan sedikit baking soda agar lebih keriting lagi ya, kribo. Kita tambahkan baking soda lalu kita campur secara merata. Ini tadi kita kasih bubuk kaldu. Bubuk kaldu bisa Royco, bisa Masako, kita campur jadi satu. Selanjutnya kita taburkan atau kita masukkan secara merata ayam yang akan kita goreng nanti. Kita uleni sampai merata. Ini resep yang sebenarnya sudah umum juga, tapi kita harus mempunyai takaran ya. Jika tidak menggunakan takaran yang pasti, itu nanti jadinya bisa beda-beda. Kita uleni berkali-kali. Untuk menaburkan tepung kita ulangi berkali-kali. Semakin tebal semakin bagus. Kita tambahkan kaldu bubuk, bisa Royco, bisa Masako. Lalu kita tambahkan putih telur. Lalu kita kocok ya. Kita tambahkan juga sedikit air secukupnya agar tidak terlalu kental, supaya nanti air dari bumbu ini bisa meresap ke pori-pori daging ayam yang akan kita tambahkan tepung terigu atau kita taburi tepung terigu. Kita tambahkan juga baking soda. Kita kocok hingga merata. Setelah ayam yang telah kita lumuri dengan tepung, kita celupkan ke putih telur tadi dan yang sudah kita tambahin bumbu. Kita celupkan, biarkan meresap. Lalu kita masukkan ke tepung terigunya lagi agar semakin tebal. Kita uleni, kita tabur-taburi. Ini sebenarnya lebih baik jika kalian menggunakan tepung terigu yang sampai tenggelam. Tepung terigunya sebenarnya harus banyak, berhubung kita punyanya cuma segini ya kita gunakan seadanya saja. Yang penting itu ilmunya. Kita ulangi berkali-kali hingga semuanya selesai. Kita bisa mengulanginya berkali-kali. Semakin tebal, semakin bagus. Ini saya ulangi celup ke bumbu, lalu kita celupkan ke tepung hingga 3 kali. Berhubung tepungnya
tinggal sedikit, jadi cuma cukup 3 kali. Sebenarnya semakin banyak tepungnya semakin bagus. Berhubung kita cuma punya tepung segini, jadi kita manfaatkan saja seadanya. Kita lakukan berkali-kali hingga benar-benar tebal. Proses berikutnya tinggal kita goreng saja. Sebenarnya cara menggoreng ayam crispy itu minyak wajib sampai menggenang hingga menutupi bagian dari seluruh daging ayam yang kita goreng. Tapi sayangnya kita nggak punya minyak yang cukup untuk menggoreng ayam crispy hingga menutupi semua bagian. Dan inilah hasil akhir setelah kita menggoreng ayam crispy. Tapi sayangnya minyak kita tidak cukup untuk menggoreng hingga seluruh bagian tertutup. Dan untuk hasilnya, inilah hasilnya. Langsung saja kita buat makan pagi atau sarapan. Resep dari desa. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya sangat lezat. Dan crispy-nya juga kriuk. Ini ayam crispy-nya lumuri dengan bumbu, dibiarkan 1 hari di dalam kulkas. Jadi bumbunya itu sangat meresap dan sangat terasa. Channel ini menceritakan tentang kehidupan di desa dengan segala keterbatasan, namun juga mempunyai nilai tambah atau nilai plus. Dengan segala keterbatasan, kalian juga sudah pada tahu tinggal di desa seperti apa. Sangat jauh dengan keramaian, sangat jauh dengan fasilitas seperti di perkotaan, tapi juga mempunyai nilai lebih, yaitu dengan kebaikan alamnya, dengan kehijauan, dan juga warga desanya yang ramah, juga sosialnya sangat peduli. Jadi inilah kehidupan di desa. Video ini menceritakan kehidupan di desa. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Kita berjumpa lagi di video berikutnya.